Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siswa sekalian, pada kesempatan ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran daring. Dalam pembahasan kita berjudul Ketentuan Dakwah Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang tentunya harus dilaksanakan dan diamalkan oleh pemeluknya, sehingga dengan demikian akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kepada kita umat Islam, dalam menyampaikan Islam ini haruslah dengan cara bijaksana, sehingga dengan demikian dapat dilaksanakan oleh pemeluk-pemeluknya. Ada 3 cara dalam hal penyampaian dakwah Islam sehingga bisa sampai kepada masyarakat umat Islam, sehingga dengannya dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Dalam pelaksanaan dakwah Islam, yang perlu dilakukan adalah pertama adalah khutbah. Khutbah adalah penyampaian materi berupa ceramah ataupun pidato untuk menyampaikan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, yakni dengan cara tabligh. Tabligh ini juga sama dengan khutbah tadi, yakni menyampaikan materi-materi tentang ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, yakni dakwah. Dakwah yaitu mengajak pada jalan kebenaran terhadap ajaran Islam tersebut. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema saja, yakni khutbah. Di mana khutbah ini adalah juga salah satu upaya dalam menyampaikan dakwah Islam di tengah-tengah umat Islam. Hanya saja khutbah ini itu disampaikan pada waktu acara khusus, yakni dalam hal prosesi ibadah. Jadi lebih khusus lagi adalah pada saat ketika ibadah sholat, baik itu sholat Jumat, sholat Idul Adha, maupun sholat Hari Raya Idul Fitri. Nah, khutbah ini dilakukan 2 kali dalam proses pelaksanaannya, di mana khutbah ini adalah bentuk kata kerjanya dan seseorang yang menyampaikan khutbah disebut dengan khatib. Syarat khatib dalam hal menyampaikan khutbah pada waktu sholat, baik sholat Jumat maupun sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri atau sholat-sholat yang lain yang ada khutbahnya, syaratnya harus seorang Islam. Kemudian yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, harus memiliki ilmu agama yang mendalam. Dan ini sebagai syarat utama sebagai seorang yang bisa untuk dimajukan sebagai khatib ataupun khutbah dalam penyampaian dakwah Islam tersebut. Dan khutbah ini harus memiliki rukun, yang apabila rukun ini satu diantaranya tidak dilakukan, maka menjadi batal sholat Jumat tersebut. Jadi saat rukun daripada khutbah di dalam pelaksanaan penyampaian dakwah Islam, di dalam sholat yang dilakukan, yang pertama dia harus membaca hamdalah. Jadi ini rukun khutbah di dalam penyampaian dakwah Islam. Yang pertama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, rukun khutbah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang ketiga, rukun daripada khutbah tersebut adalah membaca selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang berikutnya, rukun khutbah adalah menyampaikan wasiat takwa. Seperti contoh misalnya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, atau ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dan seterusnya. Kemudian rukun yang berikutnya, di antara salah satu dari 2 khutbah tersebut adalah membaca ayat suci Al-Qur'an. Ada ayat yang dibaca dari Al-Qur'an tersebut sebagai rukunnya. Misalnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Dan yang terakhir, rukun khutbah dalam penyampaian dakwah Islam adalah berdoa untuk keselamatan dan keampunan dari kaum muslimin dan muslimat.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian rukun khutbah dalam penyampaian dakwah Islam yang khusus pada waktu pelaksanaan ibadah sholat Jumat maupun sholat-sholat hari raya lainnya. Dan setelah itu nanti kita akan membahas tentang materi berikutnya, yakni tabligh dan dakwah. Dan kepada kamu semua sekalian, Bapak tugaskan untuk mencari pembahasan mengenai tabligh dan dakwah untuk pertemuan berikutnya. Yang ini sampai ini dulu. Selamat belajar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.